tugasnya nutup pabrik. Gitu Pak. Saya pusing kan, wah saya takut. Saya mau pensiun 3-4 tahun lagi, saya jadi penjara kan. Terus saya pada waktu rapat, ingat 22 Mei 2018, saya lapor Pak Luhut, Pak, mohon dasar hukumnya apa Pak, supaya saya bisa legal gitu. Akhirnya ada perpres itu Pak, pasal 2 ayat 9 kalau nggak salah, atau pasal 9 ayat 2 itu. Bahwa dan sektor punya kewenangan melokalisir dampak para lingkungan. Ada ternyata di perpres itu. Nah itu saya pakai, udah saya genjot terus. 68 itu restu semua Pak. Sekarang udah buat IPAL baru itu 50% buat IPAL baru, yang lainnya mengajukan IPAL yang sudah ada. Itu diaktifkan. Memang ada Pak, dia punya IPAL tapi tidak maksimal lah. Itu karena kosnya kan, biaya operasional kan, kimianya dikurangi, ya kan, kimianya dikurangi. Terus kalau malam hari digelontorkan. Jadi saya tutup itu saluran itu macam-macam Pak, ditutup sini besok keluar dari sana. Jadi ya kan biasa Pak, pengusaha itu kalau berkurang keuntungannya itu dia bilangnya rugi. Kan gitu kan? Terus kalau kemudian untungnya besar, nggak teriak dia. Tiarap ya, tiarap. Nggak diem dia, bukan tiarap, diam aja. So nggak tahu aja. Cilang-cilung itu, orang tahu nggak? Gitu. Jadi selama ini memang dibiarkan, tadinya itu saluran terus saya tutup. Terakhir sampai tahun berikutnya masih terjadi lagi Pak itu. Jadi ada saluran itu dibuat, ada sungai, di bawahnya ada saluran lagi Pak. Saya terbongkarnya setelah 1 tahun. Saya teliti, saya kok ini sudah saya tutup kok masih ngalir. Saya curiga ternyata ada sungai di bawahnya saluran itu. Saya belum sempat bongkar, tapi saya udah di pabrik itu, atau saya dipinjami alat ini. Jadi tiap jam 9 malam saya buat tim. Kawasan ini saya bagi itu, begitu udah naik, kamu berangkat sana-sana. Ketemu itu Pak. Jadi ketemu, jadi bisa saya tutup jam 1 malam, saya bisa ketemu videonya, itu tidak bisa ngomong lagi. Saya buat pernyataan, setelah pokoknya sudah 3 kali saya cor, tutup cor. Nah baru kita kirim, sampai tim KLA bisa turun, kami sama-sama, udah. Nah, 3 ini, kemarin masih ada Pak, Desember kemarin 3 pabrik saya cor. Saya tutup 1 pabrik bulan Januari, 4. Itu masih bandel. Jadi udah 9 tahun, terus ada lagi kasus gini Pak, pabrik sudah kita polis lain sama polisi sama itu, tapi masih bisa operasional karena permainan dengan oknum. Nah itu masih bisa, saya sampai saya nggak punya kewenangan. Ini sudah bola panas gitu, harusnya kan tegas. Nah, seolah-olah melecehkan kami, sudah polis lain. Itu kasus dengan LH itu kan, saya turun dengan kan, kenapa bisa operasional? Nah itu mungkin perlu tegas lagi. Titiknya Pak, kalau enggak ya titiknya di mana? Ada Pak, ada semua laporan lengkap. Saya kan dulu laporan khusus itu saya buat ke Pak Luhut. Itu ada kasus gitu. Kayak dilecehkan aja, kolonan kan gitu. Wah, udah. Karena saya udah Pak, sudah diurus Pak dengan pengacara di sana. Itu kan oknum ternyata, bukan pejabat. Salah pun dia lain. Nggak ada kompensasi apa gitu Pak. Ya, itu. Lalu. Kemarin sampai yang kemarin terakhir bulan apa itu? Kemarin Januari saya tutup lagi Pak. Itu juga sudah polis lain 3 kali Pak. Polis lain bisa hilang. Saya untung aja masih punya video, masih punya datanya. Kenapa bisa Pak? Nah ini begitu proses ini. Begitu pindah ke sektor 1 tantangannya Baru beda Pak, lagi. baru kemarin Pak. Makanya begitu pindah ke sektor 1 tantangannya beda lagi. Tantangannya ini menjaganya Pak, menjaga kelestarian, menjaga lingkungan. Masih ada masyarakat yang istilahnya masih menjara, masih membuat kerusakan. Nah itu yang kita jaga, kita didik, sama pencemaran sekitarnya ini, sama kampung-kampung sini Pak. Nah, Sampah on-nya kan online-nya udah jalan. sudah Pak, udah jalan. Kalau tempat kami kemarin kan 1 tahun, setelah itu diambil, kita promosikan, kita sosialisasikan pada pengusaha, kita undang waktu itu juga. Akhirnya dipasang, kemarin di sektor 7 dipasang ada 2 titik, di Pangaupan dengan di Dayakolot. Sudah berfungsi, itu alhamdulillah. Tinggal yang ketentuan yang pabrik-pabrik Pak, yang di atas 1000, di atas 1000 itu kemarin sudah kita sosialisasikan apa sistemnya sewa atau beli. Nah itu yang masih belum, tinggal dari LH provinsi atau kabupaten. Kami sudah sosialisasi Pak, kan di sektor 7. Kemarin saya minta kepada teman-teman di LH Pusat untuk ngumpulin lagi para pelaku industri di sekitar yang di Das Citarum, yang buang limbahnya ke Citarum. Gimana komitmen mereka masang on limonya gimana?
Nah, karena kemarin katanya urusan COVID, pandemi itu kan bersih belum tentu karena mereka ipalnya bersih nih Pak ya. Ya. Bisa jadi memang berhenti pabriknya. Kalau di tempat kami aja itu ada yang tinggal 20% Pak. Makanya. Terakhir kemarin kan bulan Januari kemarin saya patroli lagi Pak. Saya Iya. cek ada beberapa yang memang sudah siap recycle, ada sudah recycle limbahnya, ada yang masih bolong istilahnya belum anu. Karena iya. betul janjinya ke kita, kapan ya kita ya rapat sama asosiasi tekstil itu kapan ya kita? Bulan Januari lah. Januari lah Pak. Ya. Jadi dari asosiasinya kita kumpulin, kita tanyain. Dari kita udah selesai, bener nih titiknya mana, nanti kita mau cek ini. Katanya mereka problemnya bukan di mereka, problemnya di yang bukan pelaku yang besar. Oke, nggak apa-apa, berarti Anda harus udah clear nih. Ya Pak, ada berapa masalah sedikit, tapi ipalnya sudah. Ya, kalau ke Pak Purwadi tadi ceritakan ada beberapa yang sebetulnya ipalnya ada tapi nggak dipakai, Ya. tidak dioperasionalkan. Jadi memang alasannya nanti operatornya tertidur atau salah campur, mesinnya ganggu. Itu Pak modusnya itu. Nah, saya sudah hafal. Iya. Terus kalau libur kan dikira tentara libur, padahal justru tentara nggak libur. Malam hari justru kita yang begadang. Nah, tapi bilang gitu, salah Bapak. Itu hujan, habis hujan Pak. Saya sering kan nemuin kalau pas patroli itu. Oh iya kalau Nah, hujan itu itu sering banyak saya kan saya video itu. Nah itu saya sering nangkep basah kadang-kadang ada dia disedot Pak. Itu pakai mesin dilewatkan pagar nih. Nah, saya pas di bawahnya gini. Nah, begitu tahu saya lewat sana mesinnya hilang Pak. Tapi ini belalainya masih ada. Nah ini masih ngocor, ketangkep basah ada itu Pak. Ampun saya. Jadi masih main petak umpet Pak. Nah ini memang harus jeli. Nah di sini kan kami tadinya ngajak kepada LH sama polisi juga ada, kalau dari sana nggak masalah, sering kalau ada itu udah saya panggil cepat. Nah, masalahnya sekarang terbatas di kabupaten itu terbatas Pak, hanya 4 orang. Itu kadang-kadang ada kejadian sama, wah susah. Nah itu terbatas. Kemarin kita minta saran kepada Pak Menteri itu untuk pendidikan PNS yang menangani itu Pak, supaya bisa membantu. Bisa PNS Pak, bisa juga Pak Jansen itu ngajari masyarakat untuk lapor. Kalau lapor sudah Pak, jadi saya sudah punya agen. Dulu kan pertama kali, kan sampai saya pasang banner, siapa yang bisa menemukan pembuangan sampah liar, limbah liar, saya kasih hadiah Pak. Tapi pada itu lapor dicari Pak, dia dipresur sama pihak pabrik. Terus akhirnya sekarang saya metodenya lapor, saya sembunyikan. Kalau tanyakan karena siapa Pak yang laporan, ini pokoknya fotonya ada. Saya sekarang gitu, saya kasih hadiah orang-orang ini, dan itu manjur. Seperti kemarin Januari Pak, itu orang tahu Pak, ini buang, udah tenang aja, kamu videonya ada, langsung saja ini nggak bisa ngomong lagi. Saya pakai seperti itu metode itu. Ya video sama tracking tracking ordinatnya. Sekarang memang sudah teridentifikasi ya. Iya. Jadi yang Pak Purwadi itu memang Pak daerah yang berat Pak itu Pak. Industri itu beban pencemaran itu selalu tinggi di daerah Pak Purwadi. Memang sekarang agak sedikit bagus. Tempo hari ada CCTV Pak, kan masuk. Sekarang CCTV nggak ada. Cuma kan saya laporan tetap Pak. Saya tetap laporan, dulu juga ada Onlimo ini. Saya sangat terbantu Pak. Mas Andi, bisa nggak kira-kira laporan-laporan yang real time dari masyarakat, dari yang disubmit lewat dan sektor atau langsung ya ditampung di comment center? Itu ada Pak. Jadi kalau sekarang kita banyaknya lapornya melalui sosmed ya. Sekarang sosmed lagi Enggak, karena gini, kadang-kala persis apa yang dikatakan Pak Jansen di masyarakat kan nggak pengen tahu. Kalau mereka diketahui siapa yang melapor, Ya dipresur. Dipresur Takut. Nah, dulu ada yang diancam. Dia kan punya dulu awal-awal Pak, awal sebulan, 2 bulan, 3 bulan takut masyarakat. Itu. Tapi begitu saya pakai, berarti saya caranya harus saya rubah. Saya amankan. Betul, karena sebetulnya begini, orang yang melapor, apalagi melapor hal yang, kalau melapor hal yang baik itu boleh aja lah, nunjukin siapa. Dan begitu melapor menjadi mengkorek lukanya orang, yang dikorek bisa marah. Kan gitu. Ya caranya gimana? Yang mengkorek ya jangan, dia harus dilindungi. Siapa melindungi? Kepolisian
Koordinasi kerja bagus, sama Pak. dengan Polres sama. Kalau sektor 7 kami sendiri, saya selalu solid Pak, bareng-bareng. Kadang-kadang, kemudian ada gini, oh ya udah saya data. Kadang-kadang beliau yang nemukan Ya. dari LH, saya masuk. Kadang-kadang anggota saya, Pak ada gini nanti jam sekian. Ya udah, nyusul Pak. Tunggu kadang-kadang. Kita tunggu Pak. Alhamdulillah. Sampai 2025 harus ada solusi. Karena ini kan menjadi penegakan terus. Ini kan urusannya aturan ditegakkan, dia kan gitu kan Pak ya? Ada satu lagi Pak, April ini sudah membuat pengelolaan, sudah membuat IPA, tinggal pengurusan IPLC-nya Pak. Nah itu justru yang sekarang terhambat dari pihak kabupaten atau pihak yang mengeluarkan izin masuk TPS 3R-nya. Kami sudah arahkan bina supaya membuat, begitu dia buat mau ngurus itu ada yang setahun, 2 tahun, ada yang sampai sekarang belum keluar. Nah ini saya sudah sampaikan sama Dirjen waktu itu tentang perizinan itu. Bu bagaimana Bu? Saya kan malu sudah menetapkan dia tinggal keluar suratnya, Nggak tidak keluar. Nah, ada beberapa ini yang menggunakan sudah investasi 20 miliar, 30 miliar untuk buat pengelolaan IPAL-nya. Nah, tadinya nggak ada terus dia buat, tapi begitu pengurus IPLC Nggak keluar, dan dikeluarkan sama Itu umumnya masalah apa Pak? IPLC-nya Pak. Bukan masalah izin lama keluar itu karena persyaratannya kurang atau? Enggak, persyaratan udah kadang-kadang ada kemarin sudah lanjut Pak. Ada contohnya itu Pak Jatawi. Dia sudah ngurus, sudah 2 tahun. Begitu kemarin konfirmasi lagi, begitu ada Gakum pusat, katanya ulangi suruh ngajukan dari nol loh. Biaya yang sudah keluar selama 2 tahun hilang, dianggap hilang. Padahal dia sudah ngeluarin biaya termasuk UKL UPL-nya semua. Di masalah administrasi ya? Di itu masalah tata Pak. kelola. Tata kelola di Itu, jadi di kabupaten. Governingnya. Kalau dulu kan semua diserahkan kepada pusat, Pak. Sekarang Nah, setelah ini diarahkan kepada daerah, itu yang jadi masalah. Makanya Udah personelnya kurang, keengganan lagi. Nah itu sebetulnya cukup bupati. Nah, sebetulnya itu lewat Pak Gubernur cepat. Udah berapa kali Pak saya sampaikan sampai Menteri, Gubernur Dirjen, Dirjen kita undang, pengusaha kita undang waktu itu. Ya, tapi sampai sekarang sampai saya terima kemarin saya kumpulin pengusaha mau serah terima, ya udah nanti saya sampaikan lagi meskipun saya nggak ngurusi limbah. Tapi harus dicek lagi. Kita belum tahu. Saat ini PR-nya penlimonya di perusahaan di sektor 7 itu. Kita harus terkoneksi dengan KLHK sama Comment Center. Nggak tahu yang di Pangaupan sudah terkoneksi belum Pak Aman? Pak Belum itu ada Pak sana sudah pasang sudah setahun belum yang lalu. terkoneksi Pak. Kita apa? Bagian dari Kalau dulu kan enak saya itu di posko terus saya ada aplikasi di handphone. Ya. Saya di mana saja begitu set bunyi Pak titik merah, wah ini langsung lah saya telepon terus segera meluncur ke sana, udah laporannya tahuan Pak. Ada sensor ya? Sensor Pak, jadi langsung sensor langsung ke handphone, udah aplikasinya sudah ada. kan bisa kan Mas Wahyu? Bisa Pak. Bisa kan? Bisa karena kemarin sama Dari beliau KLHK kan bisa kan? Share ke HP. waktu itu memang langsung sampai ke menteri kok Pak, punya kita itu yang di Sukamuti ya, langsung Iya, semuanya. sampai ke sana kemarin, bisa dilihat di sana. Saya bisa saya lihat, cuma malah justru yang di satgasnya nggak ada Pak. Nah ya Nah, memang di satgasnya nggak ada, di tempat saya ada, di menterinya ada. karena itu lebih pada urusan sistem saja, bukan kan? Kalau satgasnya menggunakan handphone bisa, tapi karena satgasnya di comment centernya itu menggunakan perangkat yang berbeda, maka perlu adjustment aja. Paling itu aja. Sebetulnya kalau satgasnya pakai handphone ya bisa aja, sama aja. Sama aja ya? Iya, Pak. Sama aja. Karena basisnya Android semua. Android ya. Tinggal share akses aja kok itu. Kalau ceritanya Pak Pur, kan teman-teman di lapangan sebetulnya bisa akses lewat Androidnya. Tidak harus ngelewatin comment center. Kan 2 kali TikToknya. Jadi kalau dari ini kan data Onlimo masuk cloud, masuk kepada KLHK server kan. Nah, teman-teman comment center dari KLHK center masuk ke comment center kan. Comment center baru ke teman-teman lapangan. Nah, kelamaan. Bisa kemana-mana Pak koordinator ke lapangan, ke siapa itu. Iya, tapi kan kelamaan itu ya segitu oke. Tetapi yang paling cepat
adalah izin lagi kalau belum ya teman-teman yang di lapangan itu langsung yang akses dari Android ke servernya LHK itu akan lebih. Jadi tetap di comment centernya tetap. Ini kan biar Pak Wahyu, biar utility-nya betul-betul optimal. Memasang sesuatu bukan sekedar ini tahu ini derajat polusinya sekian, ini pencemarannya. Tapi terus ngapain? Nah, iya. Itu menjadi penting, menjadi tool, menjadi senjatanya bapak-bapak yang di lapangan. Ini buktinya apa? Ini buktinya mau ngedang apa lagi? Karena yang dipasang itu kan dan sektornya nggak bisa akses, Pak. Nah, makanya ya Saya hanya patroli lapangan. Kalau dulu kan saya dipinjamkan menteri, jadi saya langsung bisa lah. bisa akses, saya action, saya laporan, saya buat laporan per 3 bulan ke Pak. Saya sekarang bisa, tinggal izin lah, Mas Sandi. Sebenarnya bisa dari sana. Koordinasi. Next, kalau urusan sama dan sektor, kalau perlu surat dari Satgas, Kak, di tempat saya tembusin aja. Nah, di sini juga ada permasalahan, tadi baru ada laporan dari Pak Ayu. Ya. Pemasangan layar monitor, Pak. Beberapa tahun yang lalu setelah dipasang, kesulitan, perizinan, segala macam. Tadi saya bilang, udah Pak Wahyu, nggak usah izin sampai Jakarta, udah pasang di sini, di posko sini. Satu, diawasi sama anggota saya piket. Ini ada piket, Pak. Ya. Tiap malam itu ada 4 di pos 1 sama sana. Karena masih banyak masyarakat di sini bergeliran dan nyuri ikan, Pak. Nyuri ikan, Pak. Iya, Pak. Bukan nyurinya kadang-kadang pakai jaring, pakai pancing. Kalau pancing nggak apa-apa, pancing itu pakai jaring, Pak. Nah gitu, di sini masih, karena kan kami patroli. Terus ngambil kembang-kembang atau apa tanaman yang itu yang kita tanam gitu, rusak. Nah, nanti pasang di situ, saya minta pos anggota ada di situ, bisa diawasi. Kalau pejabat mau lihat, langsung bisa di situ lihat perimeternya apa gitu. Ini challenging-nya memang di sini agak berbeda, relasi dengan masyarakat lebih kuat dibandingkan relasi dengan pelaku industri. Seninya agak berbeda. Pendekatannya beda. Jadi pas hari pertama, hari kedua Pak Pur, Alhamdulillah. aja lah nanti lah. Ini tadi saya keliling begitu apa dari juru kunci sama yang rawat itu, Pak, ini biasanya kalau angin sampah masuk ke sumber nutup, terus kalau itu lumpur banyak ke situ, maunya apa? Saya bilang itu, Pak, ini maunya baca bronjong. Ya udah, saya kerjanya 1 minggu itu pasang bronjong, Pak yang ngarahkan. Nah itu sama masyarakat, saya bilang kan ini masyarakat sini banyak anak cucunya, udah saya suruh tadi, Pak lihat kan, udah saya ngerjain itu, yang anggota saya ada ngarahkan yang orang seni, yang ngerti bangunan, tapi yang kerja pakai kapal ngangkutin ini ngangkutin batu pakai motor dari sini ke sana. Udah pokoknya saya serahkan, saya siapin aja gitu aja. Yang penting bener. Iya, yang penting bapaknya itu nanti jangan disalahkan saya. Bapak pingin ya udah. Nah, katanya sudah bertahun-tahun kok saya katanya ya nggak jadi ada insya Allah gitu. Jangan nggak janji, tapi saya baru sih hari ini Pak jadi cek. Tapi di sektor 7 berapa lama Pak Pur? 3 tahun, Pak. Mau tahun keempat. Saya dulu Citarum Besar ikut, Pak. Oh, Citarum Besar ikut. Jangan Pak Anang dulu. Sebelum tugas di sektor 7? Saya dulu di Mabes, Pak. Mabes. Ya. Saya di Kodam. Jadi saya di 2003 di Kodam, terus 2010 ke Mabesat, terus 2015 kembali lagi ke sini. Oke. Citarum harum. Citarum harum. Citarum harum.